Hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya, adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut terdapat aturan ketika sarapan. Kakak harap adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Halo teman-teman. Nah, jadi
Cayo. Tuh, ada lagi anak durhaka emang. Gak boleh ya Cayo, dihindari. Namanya nasihat itu, apalagi dari orang tua, itu pasti baik buat anaknya. Jadi kalau bisa, setiap orang tua kita ngomong, setiap orang tua kita memberikan nasihat, masukan, saran, itu didengarkan. Meskipun kalian itu merasa mungkin nasihatnya kurang pas sama diri kalian. Kalian boleh ngomong sama orang tua kalau misalkan kalian masih ada
maghrib itu termasuk penjadwalan. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman nggak ada yang punya jadwal belajar, agar lebih belajarnya itu efektif di rumah, cobalah kalian membuat jadwal belajar. Misalkan ini nih, kalian belajar dari habis maghrib atau habis makan malam sampai nanti jam 8:30. Itu waktu efektif untuk belajar. Jadi belum kalau misalkan kalian belajar jam segitu tuh belum terlalu ngantuk ya, masih efektif otak kita itu buat menerima ilmu. Terus yang kedua ada membatasi penggunaan TV dan gadget atau HP. Siapa yang di sini suka main HP berlebihan sampai lupa waktu, sampai lupa sholat, lupa mandi? Saya. Kamu nanti dimarahin sama Pak Dedi loh, Cahyo. Oh, Pak Dedi. Ya saya kemarin kan nggak sholat. Masukin ke barang nanti Cahyo. Iya masuk ke barang. Jadi gini teman-teman ya, kalau kalian sekarang kan pasti punya HP, punya gadget semua, dikasih sama mama papanya. Jadi tuh kalau kalian udah punya gadget, dimanfaatkan yang baik. Kalau main gadget itu jangan sampai merusak jam belajar, jangan mengganggu apa Mbak Bel? Pembelajaran. Kenapa kayak gitu? Karena apabila kita menggunakannya secara berlebihan, pasti otak kita itu nggak bisa menerima pembelajaran yang masuk atau ilmu-ilmu yang kita pelajari. Terus juga penggunaan TV yang berlebihan. Siapa yang di sini kalau nonton TV suka sampai larut malam lihat apa? Nggak ada yang lihat akhir. Nah itu juga nggak boleh. Kalau lihat itu juga harus apa namanya bisa membagi jamnya. Nah selanjutnya juga ada membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Ada yang membaca doa sesudah dan sebelum di sini sebelum belajar? Belum. Ada satu. Nah itu bagus. Tapi ada juga pasti kan yang belajar langsung buka gitu. Langsung yang nulis aja gitu. Ada nggak? Ada. Nah itu dihindari. Kalau bisa itu membaca doa dulu supaya apa? Berkah. Nah supaya berkah ilmunya, supaya ilmunya itu dapat diserap sama otak kita. Terus selanjutnya ada menyiapkan buku dan alat tulisnya dulu sebelum belajar. Jadi sebelum belajar itu alangkah baiknya itu kalian tata bukunya dulu, alat tulisnya dulu. Nah kayak gitu supaya apa pas nanti kalian belajar itu enak, bisa langsung baca, bisa langsung nulis, nggak perlu kayak misal nih kalian bawa buku doang ke meja, tapi lupa alat tulisnya, nanti lari lagi, nanti ambil lagi balik lagi, itu nggak efektif teman-teman. Nah ini adalah merupakan contoh-contoh aturan yang tadi ada di lingkungan rumah, lingkungan keluarga. Nah kira-kira kalau misalkan kayak gini kan udah ibu jelasin semua. Dari apa yang pertama tadi tentang apa? Iya tentang aturan. Nah aturan itu tadi dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama tentang apa? Iya aturan rumah benar. Yang pertama adalah kebersihan. Kebersihan selanjutnya sikap pada orang tua. Terus iya namanya kan ditebak-tebakan. Apa? Tentang apa tadi? Kakak dan adik, dan yang satunya belajar. Jadi itu kalau misalkan kalian nanti boleh mengembangkan aturan-aturan ini lagi bersama keluarga kalian menjadi lebih baik supaya apa? Gak tahu. Supaya di rumah kenapa? Tertib, nyaman, terus juga disiplin. Jadi itu di rumah tuh enak. Kalian nggak perlu nggak perlu selalu ngomong-ngomong terus, nggak perlu ngasih tahu terus karena udah menjadi aturan. Nah selanjutnya karena kalian sepertinya sudah ngantuk, ayah tolong HP-nya ditaruh bawah dulu. Ayah kita nyanyi lagi. Ada yang mau nyanyi ke depan gak? Ini lagunya gampang kok. Ayo nyanyi dulu. Sama temennya satu lagi gak apa-apa. Cahyo. Ini kan dari Cahyo. Gak apa-apa yuk. Ayo sini. Sama Bima. Ayo.
patokan juga ya, kan tadi ada tuh aturan yang ke-1 bangun pagi kayak gitu, terus yang kedua beribadah, yang ketiga hormat sama orang tua, terus yang keempat tadi ada apa? Jaga kebersihan. Terus kalau tadi juga ada di situ lagunya, kalau mau pergi-pergi harus berpamitan. Kalian happy nggak hari ini? Happy. Karena kita habis nyanyi. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu mengenai aturan di lingkungan keluarga atau di rumah? Ada yang mau ditanyakan atau semuanya sudah paham? Sudah paham. Jadi biar kalian semuanya nggak ngantuk hari ini, Ibu ada kerjaan buat kalian. Nah, di sini ada apa namanya? Ini? Nanti kalian bisa menuliskan nama kelompok karena kalian ini sudah berkelompok. Sabar ya. Di sini ada nama kelompok, nanti ditulis anggotanya juga siapa aja. Terus di sini ada keterangannya nih. Ayo berdiskusi bersama kelompokmu. Guntinglah gambar dan tempelkan pada tabel sesuai dengan pendapat kelompokmu. Di sini Ibu punya gambar-gambar dari aturan-aturan yang sudah tersedia. Nanti kalian pilih dan cocokkan bersama di sini. Misal aturan kebersihan, oh ya, nanti digunting lalu ditempel di sini. Nanti semuanya harus ditempel. Iya. Ini nanti kalian seperti itu. Oh, enak ya. Nah, ada yang masih bingung nggak sama ini yang apa lembar kerja? Enggak ada yang bingung. Ibu bagi ya. Iya, maunya sekarang. Enggak ada kelompok. Udah mana? Guntingnya hilang. Ini dicopot nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Rusak. Ini siapa yang buat ini? Tapi aku nggak bisa lemnya. Ada yang mau pakai detektif nggak? Pakai detektif aja tabletnya. Nggak usah, aku pakai lem. Aku punya lem. Tapi aku nggak bisa potongnya. Potongnya nggak rapi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kalau usahakan yang rapi ya. Aduh, ini kelihatan garis hitam-hitamnya. Iya. Kan aturan harus rapi, harus bersih. Itu bagi nggak boleh. Hah? Iya dong. Kerapihannya dinilai ya, Bu? Iya dong. Ada yang belum paham Kasih nggak? hadiah nggak, Bu? Apa? Kasih hadiah nggak? Nanti. Beneran nggak Bu? Nanti dong. Soalnya sudah sering bohong. Ya kan nanti nggak bohong. Bu, Mbak Rabinya nggak mau nempel-nempel. Ayo Mbak Rabinya punya kasih ya. Cepatnya natural. Gunting-gunting. Yang rapi ya, yang bersih. Usahakan tadi datangnya bersih, nanti pulangnya juga bersih. Sampahnya kan jaga kebersihan. Ya disimpan dulu, nanti baru buang sampah di depan. Sungai. Disimpan nggak boleh dong sampai sana. Nanti deh sumbat semuanya, nggak bisa ngalir. Pak Dedi mana sama coba? Nggak boleh mengandalkan orang. Kita kan harus sadar sendiri jaga kebersihan. Oh, saya masuk barak. Orang lain ada lantai nanti agak apa?
nggak boleh tanya. Nah, itu curang ya, Bu. Nggak boleh, teman-teman nggak boleh menunduk ya. Ya, di bawah kamar aja. Ibu kalau teman-teman membuli namanya masuk ke aturan apa? Nggak ada aturan. Itu masuk aturan pertemanan. Iya. Aturan tiwas membuli itu berarti pancingan aturan membuli nggak boleh. Sanksinya apa kalau membuli orang teman-teman? Sanksi sosial ada. Sanksi sosial. Oh, ada sanksi sosial. Sanksi sosial itu biasanya kalau misalkan kamu mendingan masih tapi ada yang ngebully kamu. Nah, nanti itu dia juga akan dibully. Berarti kalau aku membuli dia membuli aku. Iya, berarti sekarang karma ya. Nanti kalau apa masuk parah. Yo, kok enggak Terus ya ini kok sakit doang sih? Ada yang belum? Yang belum, ayo cepat yuk teman-teman yang belum ya. Ada yang belum. Diam ya, kau nggak usah satu. Yang nggak usah itu. Oh, pakai sponsor. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Ibu akan memilih dua kelompok yang akan maju. Silakan pokoknya masih mempresentasikan.
gimana aturan. Terus ayo jangan ngomong nanti lagi. Terus gimana cara kita memberikan sikap kita terhadap aturan yang telah ada kayak gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak tentang aturan? Tidak ada. Kalau tidak ada, setelah ini gue akan pulang kali kuis dulu. Nah, kira-kira ada nggak yang mau pilih angka? Aku. Angka berapa? 4. 4? Iya. 4. Dengan adanya aturan, hidup kita menjadi tertib. Kewajiban yang harus dilakukan di lingkungan keluarga yaitu hormat pada orang tua. Benar. Lagi angka 5. 10. Angka 2. 9. 10. Setelah pulang sekolah harus meletakkan sepatu di sepatu. Kenapa nggak di meja makan? Karena buat makan. Nomor 2 ibu. Nomor 2. Ulang tahunku. Aturan yang terjadi pada gambar berikut. Apa tuh? Mau aja mau berdua. 8. Berikut contoh aturan di keluarga kecuali yang membereskan mainan setelah digunakan. Udah lagi ujian. Sudah Bu. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai aturan di rumah. Harapannya Ibu kalian itu bisa melakukan aturan ini dan bisa menambahkan aturan-aturan lain. Mungkin kalian mau aturan kayak tadi kan ada tuh tambahannya dalam bermain, terus aturan dalam pertemanan itu juga boleh. Nah, harapannya kalian itu bisa melakukan aturan tersebut secara tertib dan disiplin. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Harus selalu diperhatikan apa nih ya yang kurang dari hari ini. Itu jangan sampai kurang. Jadi misalkan bangun tidur langsung merapikan tempat tidur, mandi, sholat, terus habis itu mungkin kalau kalian mau beraktivitas, kalian boleh beraktivitas. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta satu teman untuk berdoa menutup pembelajaran. Ada yang mau berdoa? Mau berdoa? Mbak Marta. Irham. Silakan Mbak Marta. Yuk. Untuk mengakhiri